Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaili Khotimah, guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Sekolah SMA Negeri 1, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana proses pengimbasan yang saya lakukan pada rekan sejawat pada program Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum Angkatan ke-19. Program ini merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA atau SMAK, dan PKBM sederajat dalam memenuhi tujuan konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Kemudian, apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum? Mari kita perhatikan pembahasan tentang AKM. Pentingnya asesmen nasional. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan pada abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Termasuk di dalamnya ada sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain itu, tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan capaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Untuk itu, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konteks semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, B. Kesenjangan antara bagian dari dalam sistem pendidikan, misalnya satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di suatu wilayah, antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut.
Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menentukan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Di antaranya, pertama, butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat terkembarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013, harapan untuk mengevaluasi keterampilan dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil ujian nasional tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Pada asesmen nasional, tujuan pelaksanaannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Ujian nasional tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Pada jenjang penilaian, asesmen nasional untuk SD, SMP, MTS, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ujian nasional untuk SMP ataupun MTS, SMA atau MA dan SMK. Pada asesmen nasional, level siswanya adalah kelas 5, 8, dan kelas 11. Ujian nasional tingkat akhir pada jenjang. Untuk subjek siswa, pada asesmen nasional survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Kemudian pada ujian nasional, sensus semua siswa mengikuti ujian nasional. Pada model soal pada asesmen nasional, PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian, sedangkan pada ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat, matematika SMA ataupun SMK. Sasaran penilaian pada asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, karakteristik, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pada ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk metode penilaian pada asesmen nasional menggunakan MSAT. Pada ujian nasional menggunakan CBT dan PBT. AKM adalah asesmen kompetensi minimum, di mana AKM dirancang oleh Kemendikbud untuk mengukur kemampuan dari hasil belajar kognitif kegiatan belajar yang melibatkan pengetahuan, yaitu literasi dan numerasi. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis, sistem keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, keterampilan memilah, serta mengolah informasi. Terdapat dua kompetensi yang mendasar yang diukur pada AKM. Yang pertama literasi, yang kedua numerasi. Pada literasi, diantaranya adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi,
dan merefleksikan macam-macam teks. Sedangkan pada numerasi, berpikir, konsep, prosedur, fakta, ataupun alat matematika. Kini akan menemukan beberapa bentuk soal dalam AKM, seperti pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Selain itu, soal-soal dalam AKM bersifat menyesuaikan. Jika menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan diberikan soal yang lebih kompleks dari sebelumnya. Sedangkan jika menjawab salah, maka akan diberikan soal yang lebih mudah dari sebelumnya. Pelaksanaan AKM menggunakan komputer dengan jaringan internet yang disiapkan oleh sekolah atau pihak lainnya. Waktu mengerjakan akan dilakukan dalam 2 hari. Hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Pelaksanaan AKM hari pertama, literasi, 75 menit untuk SD, 90 menit untuk SMP maupun SMA. Pada survei karakter, 20 menit untuk SD, 30 menit untuk SMP ataupun MTS dan SMA, SMK maupun MA. Pelaksanaan AKM hari kedua, tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Pada hari kedua akan melakukan tes numerasi dan survei lingkungan belajar dengan ketentuan waktu yang sama dengan hari sebelumnya. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal pada AKM. Nah, begitulah proses pengibasan yang saya lakukan pada program Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum Angkatan 19. Demikian penjelasan tentang asesmen nasional, semoga dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.